Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafs wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur pada Allah karena telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, yaitu nikmat berupa iman, Islam dan juga kesehatan, sehingga kita dapat hadir untuk melaksanakan perintahnya, yaitu untuk mengerjakan ibadah salat Jumat. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan banyaknya bersolawat kepadanya kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa juga meningkatkan iman dan takwa kita dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan apa segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam memberikan petunjuk kepada umat manusia mengenai bagaimana menjalani kehidupan dengan benar agar manusia dapat mencapai kebahagiaan yang didambakan, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu aspek yang membentuk kebahagiaan hidup seorang muslim adalah kemampuan membina hubungan baik dengan sesama muslim. Dalam khutbah Jumat pada hari ini, khatib ingin mengajak kita sekalian untuk merenungkan makna firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan prinsip pokok dari ukhuwah. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum wattaqullaha lakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapat rahmat. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Ayat di atas ditujukan kepada seluruh umat Islam. Sejalan dengan makna ayat itu, Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis mengatakan bahwa umat Islam adalah laksana tubuh yang satu. Ada atau tak ada semacam perjanjian tertulis, namun umat Islam karena keislamannya harus memandang umat Islam lainnya sebagai saudara, sesuai dengan prinsip ukhuwah Islamiyah. Saudara-saudara kaum muslim yang berbahagia, ukhuwah Islamiyah mudah diingat dan seringkali diucapkan. Yang susah adalah pelaksanaannya di lapangan. Dr. Ali Abdul Halim Mahmud dalam bukunya Fikih Ukhuwah menjelaskan hak dan kewajiban ukhuwah dalam Islam berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Di antaranya pertama, menutup aib saudara seiman. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Kedua, memaafkan saudara seiman. Imam Malik meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, dibuka pintu-pintu surga setiap hari Senin dan Kamis. Ampunan ilahi dilimpahkan kepada setiap hamba yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, kecuali yang menyimpan dendam kepada saudaranya tentang mereka. Tunggu sampai mereka berbuat kebaikan.
Ketiga, menjelaskan, melepaskan kesulitan sesama muslim. Rasulullah SAW bersabda, Allah menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Tirmizi. Terkutuklah orang-orang yang mendatangkan bahaya atau membuat tipu daya terhadap seorang mukmin. Hadis Tirmizi. Keempat, berbaik sangka kepada sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la taghyaba ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Yang kelima, berdoa untuk kebaikan sesama muslim, baik sesama hidupnya maupun setelah wafat. Firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang datang sesudah mereka berdoa, Tuhan, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah berfirman, yang beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Tuhan, engkau maha penyantun, maha pengasih. Quran surah Al-Hasyr ayat 10. Dalam kaitan ukhuwah Islamiyah, hubungan dan interaksi sosial yang dijiwai dengan kasih sayang dan ketulusan disebut silaturahim. Silaturahim yang merupakan salah satu tolak ukur kesempurnaan dalam Islam seseorang harus dipelihara dan dikembangkan di dalam kehidupan sosial masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran An-Nisa ayat pertama, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri satu, dan daripadanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan istrinya. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan memperagungkan namanya kamu atau saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ayat ini menegaskan eksistensi Allah sebagai zat yang telah menciptakan manusia dengan beragam warna kulit, bahasa, dan budaya, bahwa Allah Maha Agung dengan menciptakan menciptakan manusia dengan warna yang beragam. Atas fakta inilah maka manusia dituntut untuk bertakwa kepadanya, di mana salah satu realisasi ketakwaan tersebut adalah silaturahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam memandang baik atau buruknya hubungan seorang muslim dengan orang lain berdampak pada nilai keimanan. Dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk surga sebelum kamu beriman, dan kamu tidak beriman sebelum kamu saling mencintai dan sayang menyayangi satu sama lain. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian melakukannya maka akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh menyimpan kebencian, dendam, permusuhan, atau khianat terhadap orang lain. Orang yang lurus imannya dan Islamnya pasti mempunyai jiwa yang bersih, pikiran yang lapang, dan hati yang jujur serta senantiasa mendoakan yang baik untuk orang lain. Karena itu, iman yang efektif ialah iman yang mengendalikan perilaku aktif dalam kehidupan sehari-hari. Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Al-Iman wal Hayad, yaitu iman dan kehidupan, melukiskan karakter seorang muslim yang berhati mulia, yaitu sanggup menahan amarahnya walaupun dia kuasa melampiaskannya. Suka memberi maaf walaupun sanggup untuk melakukan penyiksaan, berlapang dada walaupun dia yang benar. Orang beriman tiada dengki dan tiada menaruh benci, karena kedengkian dan perasaan kebencian itu adalah benih yang ditabur syaitan dengan cinta, sedang cinta dan kasih sayang serta hati yang bersih adalah tanaman dari Tuhan yang Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita semua menjadi muslim yang senantiasa memelihara dan menegakkan ukhuwah Islamiyah
dengan setulus hati dimanapun kita berada. Setiap muslim haruslah mengutamakan kepentingan menjaga ukhuwah Islamiyah di atas segala kepentingan pribadi dan golongan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.